Shalom saudara, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Roma pasal yang ke-15 ayat 14 sampai ayat 21. Saya akan bacakan mulai ayat 18 sampai ayat 21. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus melalui aku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan dengan perkataan dan perbuatan, dengan kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh kuasa Roh Allah. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dalam pemberitaanku itu, aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Tetapi seperti ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang belum pernah mendengarnya akan mengerti. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan di sekitar kita, seringkali kita menemukan bahwa ada suku-suku bangsa tertentu yang mayoritas adalah orang Kristen, orang percaya. Tapi kadang kita juga melihat ada suku-suku ataupun bangsa-bangsa tertentu yang sedikit orang percaya, atau bahkan ada juga yang sama sekali tidak ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mengapa demikian? Apakah suku bangsa tertentu mempunyai Tuhan tertentu? Apakah agama tertentu itu hanya dikhususkan bagi suku-suku bangsa tertentu? Atau apakah Tuhan adalah Tuhan yang hanya mengasihi dan memilih suku-suku bangsa tertentu saja? Hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Kita belajar dari seorang rasul, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah seorang yang berkebangsaan Romawi, tetapi dia juga ada keturunan dari orang Yahudi. Jadi Rasul Paulus awalnya dia adalah seorang yang hendak membinasakan, hendak menangkap orang Kristen, kita tahu. Tapi kemudian setelah dia bertemu dengan Tuhan, dia dalam perjalanan ke Damsyik dan dia dibutakan oleh cahaya yang terang. Kemudian setelah dia dijamah, Tuhan memakai Ananias untuk menyembuhkan dia. Setelah itu dia berubah, dia menjadi seorang yang bekerja melayani Tuhan. Nah, Rasul Paulus yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus ini, dia melayani Tuhan. Dia mengkhususkan dirinya melayani orang-orang yang belum mengenal Tuhan, tetapi yang berasal dari bangsa-bangsa non-Yahudi. Bangsa-bangsa non-Yahudi. Dan di sini di firman Tuhan yang kita baca tadi, dia mengatakan bahwa dalam pemberitaan itu dia menganggap itu adalah suatu kehormatan, bahwa dia dipanggil Tuhan melayani orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan dan dari bangsa yang non-Yahudi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Rasul Paulus mau melayani bangsa-bangsa non-Yahudi? Karena ini menunjukkan bahwa Injil itu, keselamatan dalam Tuhan itu bukan hanya bagi orang Yahudi, tetapi juga bagi bangsa-bangsa non-Yahudi, termasuklah juga bagi bangsa Romawi dan bangsa Yunani dan bangsa-bangsa yang lainnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita punya latar belakang tertentu. Mungkin kita dari dulu adalah dari keluarga yang sudah percaya kepada Tuhan. Kita mungkin dari suku bangsa tertentu, dari suku A, B, C, dan seterusnya. Tapi apapun latar belakang kita, ketika kita sudah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan juga memanggil kita agar kita menjadi orang-orang yang bersaksi tentang Dia, memberitakan tentang Injil keselamatan Tuhan juga. Kepada siapa? Bukan hanya kepada orang-orang yang satu suku dan satu bangsa dengan kita. Karena Tuhan ini adalah Tuhannya semua orang, dan Tuhan yang mengasihi semua orang. Lalu sebenarnya fenomena apa yang kita lihat dengan kita melihat ada suku bangsa tertentu, banyak sekali orang percaya kepada Tuhan. Ada suku bangsa tertentu, ada yang sama sekali tidak ada orang yang percaya kepada Tuhan. Itu bukan Tuhan yang memilih kasih seperti itu, bukan. Tetapi mungkin Injil belum sampai kepada suku-suku bangsa tertentu itu yang belum mengenal kepada Tuhan. Tugas siapakah untuk memberitakannya? Tuhan mengasihi semua bangsa. Ada bangsa yang sudah tahu, yang sudah mendengar, yang sudah merespon.
Tapi ada juga bangsa yang dia dikasihi Tuhan sampai-sampai dia tidak tahu dan dia belum tahu ya. Dia belum tahu siapakah yang bisa memberitakan kepadanya. Tentu orang yang sudah mengalami kasih Tuhan terlebih dahulu. Orang yang sudah paham terlebih dahulu tentang kasih dan tentang keselamatan yang dari Tuhan. Orang-orang itu adalah saudara dan saya. Kita inilah yang seharusnya membawakan Injil juga kepada mereka yang belum percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita juga mau meneladani Rasul Paulus. Kita tahu Tuhan mengasihi semua. Ada orang yang belum mendengar tentang Tuhan. Orang-orang itu mungkin orang-orang di dekat kita yang sudah mendengar banyak kali tetapi belum merespon sekalipun. Maukah kita menjadi saksi Tuhan dengan pertolongan dari Tuhan, dengan kasih anugerah Tuhan, kita dimampukan dan kita mau dipakai Tuhan. Supaya kita lewat hidup kita, lewat perkataan kita, kita memberitahukan bahwa ada Tuhan, Tuhan semesta alam yang sangat mengasihi mereka, yang mau mereka kembali kepadanya. Mau orang-orang ini mendapatkan sukacita, kebahagiaan, kelimpahan hidup di dalam Tuhan. Saudara, maukah saudara dan saya kita menjadi orang-orang yang diutus oleh Tuhan seperti Rasul Paulus ini? Bahkan ada juga orang-orang yang belum percaya yang berada di tempat yang jauh daripada kita. Kalau Tuhan memanggil saudara untuk memberitakan Injil juga kepada mereka, mungkin dengan berbagai cara, apakah dengan kita ke tempat, ke lokasi tersebut, ataukah lewat media dan sebagainya. Maukah kita juga memberitakan juga Injil itu kepada mereka? Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan adalah Tuhan atas semua orang, Tuhan yang mengasihi semua orang, Tuhan yang juga mau semua orang mendapatkan anugerah keselamatan daripadanya. Injil adalah Injil yang bagi segala bangsa. Maukah kita yang sudah percaya ini dipakai Tuhan memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mendengar tentang kasih Tuhan. Biar Tuhan memberikan jalan itu bagi kita, Roh Kudus menggerakkan kita, dan kita boleh dipakai Tuhan membawa Injil sukacita itu bagi semua orang. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.